berbuah itu adalah kita harus memberitakan dulu, karena menjadikan semua bangsa murid berkuasa atas mereka, itu kita harus memberitakan Yesus. Kita harus memberitakan Yesus in love, ya. Aletheia, dengan kasih. Jadi tidak bisa dengan pertengkaran, dengan sesuatu yang membuat orang itu tidak nyaman, ya, sehingga akhirnya mereka tidak bisa menjadi pengikut Kristus. Shalom, puji Tuhan. Pada hari ini kita akan masuk dalam satu renungan. Marilah kita satukan hati untuk bisa mendengar apa yang Tuhan mau katakan kepada setiap daripada kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk kesempatan kami boleh mendengar isi hati-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada setiap daripada kami supaya firman-Mu boleh dimeteraikan dalam kehidupan kami, untuk kami melakukan dalam hidup ini. Bukan sekedar kami mengerti, tapi kami menjadi pelaku-pelaku daripada firman. Cengkeram kami dengan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita akan berbicara mengenai bagaimana supaya hidup kita berbuah. Karena tentunya tidak ada satupun dari kita ini ingin hidup kita tidak berbuah. Nah, berbuah dalam konteks sebagai anak Tuhan, ya. Jadi karena hidup itu sebuah anugerah yang dipercayakan, bukan yang diberikan atau dititipkan pada kita. Jadi Tuhan tidak menitipkan, tidak memberikan, tapi mempercayakan kita untuk mengelola. Jadi setiap daripada kita itu dipanggil untuk bisa menghasilkan buah kehidupan, ya. Kenapa? Karena itu yang kita harus lakukan untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Ya, kita lihat mulai dari perjanjian lama, perjanjian baru, ya. Di perjanjian baru tentunya semua masih ingat dengan Matius 28 ayat 19-20, di mana itu merupakan amanat agung, ya, daripada Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi Tuhan Yesus memberikan kita amanat agung supaya hidup kita berbuah. Dengan apa? Menghasilkan jiwa-jiwa untuk kerajaan surga. Mempersembahkan untuk Tuhan orang-orang yang bisa percaya, beriman, menjadi pengikut-pengikut Kristus. Tapi jauh sebelum itu, di kitab Kejadian 1 ayat 28, Tuhan sudah memberikan cultural mandate kepada setiap daripada cultural budaya, mandat budaya, yaitu apa? Bahwa and God blessed them and God said to them, be fruitful, ya, berbuahlah dan berkembang biaklah, penuhi bumi dan kuasai. Memerintahlah atas binatang, ya, ikan di laut, burung di udara, dan binatang yang merayap di bumi. Dikatakan kita harus berbuah. Jadi sebetulnya jauh hari sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, manusia diciptakan untuk menguasai bumi, untuk berbuah, untuk memenuhi bumi dengan orang-orang yang pada waktu itu belum berdosa. Nah, amanat agung mengingatkan kembali bahwa kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus membawa semua orang untuk bisa mengenal Tuhan dan menjadi pengikut-pengikut daripada Tuhan, beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena itu kita lihat di Efesus 4 ayat 15. Nah, sebetulnya sangat menarik karena saya akan membawa dua versi, ya. Satu versi bahasa Indonesia terjemahan baru, lalu saya akan membaca dalam versi bahasa Inggris King James Version, ya. Kita lihat, ya. Karena ini terkait dengan bagaimana kita bisa berbuah. Di bahasa Indonesia dikatakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Nah, ini sama sekali tidak terkait, ya, dengan bicara mengenai berbuah. Tapi dikatakan bertumbuh. Nah, sedangkan di bahasa Inggrisnya dikatakan Efesus 4 ayat 15 dikatakan, but speaking the truth in love, may grow up into him in all things, which is the head, even Christ. Jadi maksudnya apa? Ketika kita membicarakan the truth-nya ini pakai bahasa Yunaninya aletheia. Aletheia itu
bukan righteousness, bukan kebenaran yang manusia lakukan, tapi the truth aletheia ini adalah kebenaran sejati, yaitu kita bicara mengenai Tuhan Yesus in love, dengan kasih. Jadi kita memberitakan Yesus dengan kasih bisa membuat kita bertumbuh ke arah Dia ya dalam segala hal, sampai kita makin hari menyerupai Kristus sebagai kepala. Nah, ini sesuatu yang kita perlu jabarkan ya. Jadi sebetulnya berbuah itu adalah kita harus memberitakan dulu, karena menjadikan semua bangsa murid berkuasa atas mereka, itu kita harus memberitakan Yesus. Kita harus memberitakan Yesus in love ya. Aletheia dengan kasih. Jadi tidak bisa dengan pertengkaran, dengan sesuatu yang membuat orang itu tidak nyaman ya, sehingga akhirnya mereka tidak bisa menjadi pengikut Kristus. Nah, kita lihat speak itu bicara mengenai komunikasi ya, communication. Nah, kita lihat akar daripada komunikasi, hurufnya itu adalah pengertian bahwa satu proses di mana kita berusaha mengerti satu dengan yang lainnya, itu adalah komunikasi. Dan juga ketika kita mengkomunikasikan sesuatu, otomatis orang itu juga harus mengerti apa yang kita komunikasikan, sehingga terjadilah komunikasi. Oleh karena itu komunikasi tidak bisa satu arah. Kalau satu arah itu bukan komunikasi, itu hanya berbicara. Tapi komunikasi itu harus dua arah. Jadi ada pengertian ya. Itu asal kata komunikasi adalah komunis, dari bahasa Latinnya yang artinya common, sesuatu yang umum ya, sama ya. Kita berusaha antara yang berbicara dengan yang mendengar itu menjalin suatu kesamaan, commonness ya. Jadi communication itu kita berusaha supaya kita tuh sama dengan lawan bicara kita, dan sebaliknya lawan bicara kita juga bisa menjadi sama dengan kita, membentuk satu kesamaan. Itu adalah komunikasi. Jadi kita bicara speaking the truth in love, itu membicarakan Yesus dengan kasih. Itu harus kita mencari satu kesamaan dengan audiens kita. Nah, itu sesuatu yang kita patut renungkan dan kita lakukan. Jadi kita bukan hanya sekedar berbicara mengenai satu topik, enggak. Tapi kita berbicara mengenai bagaimana kita dengan audiens kita itu bisa menjadi satu kesamaan ya, satu bahasa. Dan ini kita diingatkan di Kejadian 11 ayat 6, pada waktu itu manusia itu berkumpul menjadi satu dan bahasanya satu. Mereka itu dikatakan mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Jadi firman Tuhan di Kejadian 11 ayat 6 itu mengingatkan kita bahwa ketika bahasanya sama, commonness ya, kita punya satu bahasa dengan audiens kita, maka apapun yang kita kerjakan pasti berhasil. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Dan ketika Tuhan melihat itu dan mereka mendirikan menara Babel untuk naik sampai mau sama tingginya sama Tuhan, maka Tuhan memporak-porandakan mereka dengan membuat bahasa mereka menjadi tidak sama, membuat komunikasi mereka menjadi tidak lancar. Jadi kata kuncinya adalah komunikasi. Jadi untuk kita bisa berbuah, kita harus bisa berkomunikasi, yaitu apa? Speaking the truth in love. Jadi membicarakan Yesus dengan kasih ya. Dan itu harus dengan komunikasi, dengan satu kesamaan, commonness. Dan kita lihat bagaimana kita ambil satu taktik perang ya dari Sun Tzu ya. Sun Tzu ini seorang jenderal perang ya, dari cerita Kaisar Cina ya. Seorang jenderal yang sangat luar biasa, taktik perangnya hebat sekali ya. Dia katakan seperti ini, the art of the war, jadi seni daripada peperangan adalah if you know the enemy and know yourself. Kalau engkau tahu musuhmu dan tahu dirimu sendiri ya, you need not fear the result of 100 battles. Jadi kamu tidak usah khawatir mengenai hasil dari ratusan peperangan. Tetapi kalau kamu tahu dirimu sendiri, kamu tidak tahu musuhmu, jadi setiap kemenangan yang kita raih, kita juga akan mengalami kerugian ya.
Kalau kita tidak tahu kita maupun musuh kita, pasti kita akan menderita di dalam setiap peperangan. Ini kata-kata bijak yang dia katakan supaya ketika kita berperang, kita tuh harus tahu musuh kita. Tapi sebelum itu kita juga harus tahu diri kita sendiri. Istilahnya apa? Ya ngukur kekuatan kita sendiri ya. Terus kita juga mesti ngerti siapakah musuh kita. Supaya apa? Supaya kita ini dipastikan menang dalam peperangan. Jadi apabila kita katakan bahwa kita hidup di dunia untuk berbuah ini sebuah pertempuran, sebuah peperangan. Ya, karena musuh kita bukan musuh darah dan daging, tapi musuh kita adalah penguasa di udara, ya, kuasa-kuasa gelap ya. Dan itu adalah sebuah peperangan rohani, di mana kita harus tahu musuh kita siapa dan tahu diri kita siapa. Jadi untuk bisa kita efektif dalam melakukan penginjilan atau supaya kita bisa berbuah, pertama kita harus tahu siapa kita di dalam Yesus. Pertama kita harus sadar bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Roma 8 ayat 15 mengatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi sebagai anak-anak Allah, pencipta sorga dan bumi, saudaraku, saudara membawa kuasa Allah, saudara membawa urapan Allah di dalam diri saudara, dalam diri saudara dan saya. Oleh karena itu kita tidak perlu khawatir mengenai kuasa kegelapan, kita tidak perlu khawatir mengenai hal-hal yang di luar jangkauan kita, karena kita tidak melihat dan kita merasa khawatir, kita merasa takut, kita merasa tidak yakin dengan apa yang akan kita kerjakan. Tapi sebagai anak-anak Allah, kita harus yakin, kita harus punya kepercayaan diri. Karena apa? Tuhan telah memeteraikan rohnya di dalam setiap daripada kita anak-anak Allah, untuk kita bisa menjalankan tugas dan bisa hidup berbuah, yaitu memberitakan Injil. Itu yang pertama. Kita tidak boleh takut, kita tidak boleh khawatir, karena kita membawa kuasa Allah di dalam kehidupan kita, dalam diri kita. Kedua, kita menjadi garam dan terang dunia. Kenapa kita harus jadi garam dan terang dunia? Saudara tahu garam? Garam adalah sesuatu yang sifatnya asin. Makanan tanpa garam tidak akan punya rasa. Ketika garam diberi di dalam suatu masakan, maka masakan itu mempunyai rasa. Dan demikian pula saudara dan saya, kita sebagai garam, kita harus memberikan rasa dalam kehidupan. Dalam pergaulan kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat, dalam pekerjaan kita. Kehadiran kita harus memberikan rasa, harus mempengaruhi. Bukan kita yang digarami, tapi kita harus menggarami dunia. Juga terang. Sebagai terang, kita harus bisa menerangi kegelapan. Kita harus bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Sehingga ketika terang itu hadir, maka kegelapan akan dengan sendirinya menjadi hilang. Oleh karena itu kemanapun kita pergi, kita harus bisa menerangi kehidupan di sekeliling kita, membawa terang itu. Ya, karena kita adalah garam dan terang dunia. Di Matius 5 ayat 13-14 dikatakan, kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan. Jadi kita tidak boleh menjadi tawar dan kita digarami oleh dunia, tapi sebaliknya kita harus menjadi asin dan harus menggarami dunia. Ya, membuat dunia makin menjadi seperti yang Tuhan mau, ya. Berbuat baik, dipenuhi oleh kasih, bukan malah menabur kebencian, marah-marah, berkelahi, bertengkar dan lain sebagainya. Tapi kita membawa damai sejahtera dimanapun kita berada, kita hidup menjadi diberkati untuk menjadi berkat, ya. Jadi ayat 14 katakan, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi kita harus berada di tempat tinggi untuk bisa menerangi kehidupan di sekeliling kita, menjadi terang, ya, sehingga ketika kehadiran kita, keberadaan kita itu bisa menghilangkan kegelapan di dalam kehidupan sekeliling kita. Yang terakhir adalah menjadi duta Kristus, ya. Duta Kristus itu artinya apa? Menjadi wakilnya. Saudara tahu duta besar, ya, sebuah negara ditaruh di negara lain untuk mewakili negara tersebut lah. Kita dikatakan duta Kristus karena kita mewakili Kristus di dunia ini. Untuk apa? Memberitakan Injil, membuat orang menjadi pengikut-pengikut Kristus. Di 2 Korintus 5 ayat 19b-20a dikatakan, ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Ayat 20a, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, ya. Saudara dan saya ini,
Kita adalah utusan-utusan Kristus. Saudara tahu seorang diplomat di negara asing, mereka itu pasportnya pun bukan paspor biasa, saudaraku. Kalau di Indonesia mungkin paspor yang biasa itu warnanya hijau ya. Kalau sebagai duta besar, duta negara itu mereka paspornya kalau tidak salah hitam warnanya. Itu spesial, saudaraku. Mendapatkan perlakuan spesial, perlakuan khusus dan dilindungi di negara di mana mereka diutus. Demikian pula saudara dan saya, ketika kita diutus untuk menjadi utusan Kristus itu membawa berita pendamaian bahwa sengat maut telah dikalahkan oleh kematian Yesus Kristus di atas kayu salib dan kebangkitannya pada hari ketiga, bahwa semua orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia akan beroleh kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Dia. Ya, percaya dan beriman. Ya, jadi itu adalah berita yang kita harus bawa sebagai utusan Kristus. Jadi pertama kita harus tahu bahwa kita ini adalah anak-anak Allah ya. Anak-anak Allah pencipta sorga dan bumi. Kita membawa kuasa Allah. Kedua, kita adalah garam dan terang dunia. Ketiga, kita adalah utusan-utusan Kristus. Duta Kristus ya. Wakil-wakil Tuhan yang ditaruh di bumi untuk bisa memberitakan berita perdamaian. Sehingga semakin banyak orang yang bisa bertobat, percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan menjadi pengikut-pengikut Kristus. Itu pertama, kita harus tahu siapakah diri kita. Kedua, kita harus tahu audiensi kita atau musuh kita. Ya, pertama kita tahu musuh kita penguasa di udara. Tapi ketika kita mau memberitakan Injil Kristus Yesus supaya mereka menjadi pengikut-pengikut, kita harus tahu audiens. Siapakah orang yang kita ajak berkomunikasi. Kita tidak komunikasi sama penguasa di udara, tapi kita komunikasi sama sesama kita, orang-orang yang mendengar berita pendamaian itu. Ya, ada 3 tipe orang yang mendengar atau audiens kita. Tipe pertama adalah orang yang mempunyai pemikiran pre-modern ya, orang yang pada zaman pramodern. Kedua adalah orang modern. Ketiga adalah orang yang pemikirannya postmodern. Postmodern itu sudah melebihi orang modern. Kita akan melihat dan menganalisa apa yang dimaksud dengan premodern. Orang premodern itu kata kuncinya adalah peraturan. Ternyata peraturan, ya pokoknya kalau gini salah, kalau gitu baru benar. Kalau salah ya tidak bisa, ya harus benar. Nah, orang-orang seperti ini pemikirnya lebih simpel, lebih kayak lugas ya, tegas gitu ya. Itu orang-orang yang punya aliran-aliran kepercayaan ya. Orang-orang yang mungkin animisme, percaya dengan sesuatu yang mistis ya. Mungkin orang-orang dari suku-suku yang tradisional, mungkin termasuk orang-orang yang sangat beragama, dikatakan beragama, dan orang yang liturgis ya, betul-betul mengikuti peraturan agamawi istilahnya ya. Ya, ini bukan benar salah, ini cuma kita melihat dan membedakan berdasarkan pemikiran pramodern. Nah, orang-orang ini biasanya menganggap suatu peraturan itu sebagai suatu kebenaran. Jadi kalau melanggar peraturan ya tidak benar, kalau tidak benar ya salah, dan itu bisa menimbulkan hal-hal yang tidak baik kalau dikatakan salah atau melanggar aturan. Nah, ada lagi yang dikatakan jenis kedua adalah orang modern. Orang modern ini biasanya kata-kata kuncinya adalah alasan, reason. Jadi orang melakukan hal ini alasannya ini, orang melakukan hal itu alasannya itu. Selama alasannya masuk, tidak apa-apa. Ya. Orang-orang ini biasanya kreatif dan suka bereksperimen, percaya hukum sebab akibat. Ya, misalnya sebab akibat itu ya karena lu begini sehingga lu akhirnya menjadi seperti ini ya. Manusia adalah yang tertinggi dari lainnya. Mereka percaya bahwa ilmu pengetahuan dan intelek lebih daripada yang lainnya. Sangat individualistik ya, logikanya kuat banget ya. Mungkin ya orang-orang yang mungkin agama ya, atau ajaran yang dari zaman peradaban dulu, mungkin Buddha, Konghucu ya, mereka itu tidak percaya dengan supranatural, tapi percayanya sama yang masuk akal aja, yang logis. Kalau tidak masuk akal, tidak logis, mereka tidak percaya. Itu adalah orang-orang yang modern. Jadi mereka itu menomorsatukan logika mereka, menomorsatukan pengetahuan mereka daripada hal-hal yang supranatural. Kalau tadi yang premodern itu, pramodern itu orang-orang yang lebih percaya mistis dan peraturan. Sekarang ada lagi yang jenis ketiga, jenis yang dikatakan pasca modern atau postmodern.
Orang-orang ini kata-kata kuncinya adalah hubungan. Jadi bagi mereka ini hubungan tuh melebihi segala-galanya. Orang-orang pasca modern ini memiliki pemikiran yang kompleks ya, kebingungan di hatinya dan lapar akan realitas ya. Kebenaran adalah tidak pasti, tidak ada batasan karena kebenaran ada di dalam batasan komunitas itu sendiri. Jadi bagi orang-orang pasca modern ini hubungan itu lebih penting. Misalnya dalam satu komunitas, ya kebenarannya tidak sama dengan komunitas yang lainnya. Karena mereka lebih mementingkan hubungan di dalam komunitas itu sendiri. Jadi kebenaran itu berdasarkan intuisi, berdasarkan kebebasan ya. Komunikasi itu melalui suatu ikonografik ya. Subjektivitas komunitas dan pluralistik untuk menghindari konflik. Jadi mereka asarannya itu ya cari aman-aman saja. Yang penting hubungannya baik-baik ya. Jadi benar itu yang dinomor satu kan adalah selama tidak merusak hubungan dengan yang lainnya. Jadi orang pasca modern ini lain daripada orang premodern maupun orang yang pakai logika yang dikatakan sebagai orang modern. Nah, kata kuncinya adalah hubungan. Nah, ini semua saudaraku kita harus perhatikan. Jadi ketika kita membicarakan speaking the truth in love, membicarakan Yesus dengan kasih, kita harus melihat siapakah audiens kita. Apakah orang-orang ini adalah orang-orang dari golongan pre atau pra-modern, atau orang-orang modern, atau pasca modern, atau bahkan campur. Nah, di situ kita bisa memberitakan, mencari satu komunikasi atau commonness, kesamaan, communication dengan audiens kita dengan benar, sehingga berita yang kita sampaikan itu bisa menghasilkan, saudaraku. Karena apa? Dikatakan communicate the truth in love, ya. But that you speaking the truth in love may in all things grow up to him who is the head, even Christ. Jadi Kristus harus diberitakan dengan kasih, dengan satu communication, satu commonness antara yang berbicara ya dengan yang mendengar. Itu kita menjadi satu. Kita harus mengetahui siapakah diri kita sebagai anak Allah, sebagai garam dan terang dunia, sebagai utusan-utusan Kristus. Juga kita harus mengetahui audiens kita, apakah mereka termasuk dari golongan pramodern yang lebih mementingkan peraturan, atau orang modern yang lebih mementingkan logika atau peraturan, atau pasca modern yang lebih mementingkan hubungan. Maka ketika kita melakukan itu dengan benar, tentunya saudara akan menemukan bahwa kita lihat di PPT yang saya tayangkan di grafik itu, bahwa yang paling efektif adalah ketika kita speaking the truth in love, membicarakan Kristus dengan kasih dalam konteks di dalam hubungan relatif kita. Jadi relatif itu family, keluarga dekat ya. Orang-orang yang betul-betul sudah punya satu kesamaan dengan kita, commonness. Itu mereka bisa lebih mendengar kita. Jadi keluarga Yerusalem itu penting sekali untuk kita bisa memberitakan Yesus dengan kasih dengan kasih ya. Katanya dengan kasih, tidak boleh dengan pemaksaan. Karena ini firman Tuhan mengatakan speaking the truth in love, dengan kasih. Jadi dalam kalangan keluarga kita, keluarga dekat ya, Yerusalem, Yehuda, penting sekali untuk kita bisa memberitakan Yesus dengan kasih supaya hidup kita bisa berbuah. Kita lihat yang kedua. Kedua adalah 29,9% adalah ketika kita membicarakan dalam kalangan teman, lingkungan teman ya. Ya, Yerusalem, Yudea, Samaria. Samaria itu orang-orang teman-teman sekitar kita. Mereka mendengar kita, 30%, hampir 30% dari teman-teman kita akan mendengar kita. Karena kita sudah memiliki satu kesamaan dengan mereka. Ya, ketiga adalah dengan others ya. Others itu melalui pendeta, gembala, preaching ya. Melalui pembelajaran Alkitab, melalui KKR ya. Dan yang terakhir adalah yang paling kurang efektif ya, 6,8% adalah melalui media. Dan ini semua karena sudah diadakan penelitian sehingga saudara dan saya harus mengerti bahwa untuk hidup kita bisa berbuah, kita harus membicarakan Kristus dengan kasih. Pertama, kita tahu siapakah diri kita. Kedua, kita juga harus melihat audiens kita untuk supaya berita kita sampai
komunikasi kita sampai dengan efektif sehingga hidup kita berbuah. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan mengingatkan setiap daripada kita untuk hidup kita boleh berbuah, di mana Tuhan mengingatkan kita dengan amanat agungnya, supaya kita boleh menjadikan semua bangsa pengikut Kristus. Tapi Engkau membuat kita bisa speaking the truth in love, ya. Jadi memberitakan Kristus dengan kasih, supaya berita itu bisa sampai kepada yang mendengar melalui satu komunikasi, mencari satu kesamaan. Dengan yang pertama kita tahu siapakah diri kita dalam Tuhan, dan kita juga harus mengerti siapakah audien kita yang mendengar berita pendamaian itu, supaya mereka boleh mengenal Engkau, bertobat, menjadi anak-anak Tuhan. Dan biarlah berkat daripada Allah Bapa melalui kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai setiap daripada kita, melindungi kita, memberkati kita, membawa kita makin hari makin menyerupai Kristus, mulai dari hari ini sampai Engkau datang kedua kalinya, bahkan sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.